Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menyampaikan pengaruh profitabilitas dan resiko keuangan terhadap harga saham pada PT XL Axiata Tbk. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama 1. Jessica Kumala dengan NIM 181010211032. Yang kedua, Novita Mentalujana dengan NIM 181010211048. Yang ketiga, Alifa Eka Seviana dengan NIM 181010211050. Yang keempat, Salsadila Vivi Alaida dengan NIM 181010211051. Yang kelima, Habibah Kurnia Fitri dengan NIM 181010211059. Selanjutnya akan disampaikan. Terima kasih saya sampaikan kepada saudari moderator. Slide berikutnya akan memaparkan abstrak, yaitu PT XL Axiata Tbk merupakan perusahaan telekomunikasi swasta pertama dan sudah terdaftar di BEI. Hasil dari penelitian ini adalah 1. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap saham. 2. Resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. 3. Profitabilitas dan resiko keuangan secara simultan. Selanjutnya, pendahuluan. Awal mula PT XL Axiata bernama PT Geraha Metropolitan Lestari yang didirikan pada tanggal 8 Oktober 1989. Kemudian diubah menjadi PT XL Komindo. Setelah itu diubah lagi menjadi PT XL Axiata hingga saat ini. PT XL Axiata merupakan salah satu perusahaan operator telekomunikasi seluler di Indonesia yang mulai beroperasi secara komersil pada tanggal 8 Oktober 1996 dan menjadi perusahaan swasta pertama di Indonesia yang menyediakan jasa layanan telepon seluler. Berikutnya tinjauan pustaka. Harga saham. Menurut Irham Fahmi, saham merupakan tanda bukti penyertaan kepemilikan modal atau dana pada suatu perusahaan yang tertulis dalam kertas berupa nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Kemudian profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode. Menurut Munawir tahun 2014 pasal 33. Sedangkan Brigham dan Houston tahun 2011 pasal 107 menyatakan bahwa rasio profitabilitas akan menunjukkan efek dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil operasi. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atau seberapa efektif pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Untuk dapat menganalisis risiko keuangan sebelumnya, dilakukan pengolahan data dengan cara menghitung dengan rumus yang dapat dihitung sebagai berikut. Pertama, working capital to total asset. Yang dimasukkan di sini adalah analisis antara aktiva lancar atau current asset dengan hitung lancar atau current liabilities dengan rumus modal kerja dibagi total aktiva. Yang kedua, retain earning to total asset. Retain di sini adalah laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan. Retain earning to total asset merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada periode tertentu yang ditinjau dari kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba dibandingkan dengan kecepatan perputaran operating asset sebagai ukuran efisiensi usaha. Perhitungan ini mengatur akumulasi laba selama perusahaan beroperasi yang memungkinkan untuk memperlancar akumulasi laba ditahan atau laba yang tidak dibagikan dengan rumus laba ditahan dibagi total. Yang ketiga, earning before interest and tax atau EBIT to total asset merupakan indikator yang dapat digunakan dalam mendeteksi adanya masalah pada kemampuan perusahaan dengan rumus laba operasi dibagi total aktiva. Yang keempat, market value equity merupakan perhitungan yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memberikan jaminan terhadap setiap hutangnya melalui modal sendiri yang mencakup jumlah ekuitas dan total hutang dengan rumus jumlah ekuitas dibagi jumlah hutang. Kemudian yang kelima, sales to total liabilities merupakan perhitungan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menggunakan aktiva untuk menghasilkan penjualan dengan rumus penjualan dibagi total aktiva.
Kemudian hipotesis penelitian. H1 yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H2 resiko keuangan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. H3 profitabilitas dan resiko keuangan secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Penelitian ini menggunakan riset kuantitatif, yaitu dengan melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan sampel yang mencerminkan populasi. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, di mana studi ini dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah PT XL Axiata Tbk. Sampel dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT XL Axiata Tbk periode 2007 sampai 2017. Dilakukan dengan dua metode. 1. Teknik studi kasus. 2. Teknik dokumentasi. Hasil penelitian dan pembahasan, analisis data, persamaan analisis regresi. Dari hasil pengujian asumsi klasik dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan baik karena telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedasitas, uji multikolonialitas, dan uji autokolerasi yang layak untuk dilakukan regresi. Pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi berpengaruh terhadap variabel dependen, di mana hipotensi menggunakan metode uji T atau pengujian secara parsial, uji F atau pengujian secara simultan, serta uji korelasi dan koefisiensi determinasi. Pengaruh profitabilitas turn on investment terhadap harga saham. Hasil hipotensi dalam uji T secara parsial mengenai pengaruh profitabilitas turn on investment terhadap harga saham diperoleh hitungan sama dengan 2,516 dan tabel sama dengan 1860 pada sig 0,05, maka hitungan lebih dari tabel 2516 lebih dari 1860 yang dapat disimpulkan bahwa H di total H1 diterima dan mempunyai arti profitabilitas turn on investment mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Heni Septiana Amalia 2010 yang hasilnya secara parsial variabel ROI berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel harga saham. Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikasi 0,000 atau kurang dari 0,05 hasil penelitian Denis Pratina 2012 yang menyebutkan bahwa ROI berpengaruh positif terhadap harga saham yang dilihat dari hasil uji T dengan hitungan 2,699 lebih dari tabel 2,0395 dan tingkat signifikasinya 0,012 kurang dari 0,05. Pengaruh resiko keuangan terhadap harga saham. Berdasarkan hipotesis dalam uji parsial, pengaruh resiko keuangan terhadap harga saham dalam uji parsial didapat hasil T hitung sama dengan 0,456 dan T tabel sama dengan 1,860, SIG sama dengan 0,05, maka T hitung lebih kecil dari 1,860 dan SIG 0,05 lebih kecil dari 0,660, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima
dan H2 ditolak, yang artinya resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Pengaruh profitabilitas dan resiko keuangan terhadap harga saham. Pada hasil uji simultan diperoleh nilai daerah bebas sama dengan K-1 dalam kurung K-1 sama dengan 2 dan daerah bebas 2 sama dengan N-K dalam kurung 11-2 sama dengan 9 sebesar 4,26, yaitu F hitung lebih besar dari F tabel dengan tingkat signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa profitabilitas dan resiko keuangan secara simultan mempunyai pengaruh signifikan pada harga saham. Dari hasil diskusi yang telah kami sampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap harga saham, resiko keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, profitabilitas dan resiko keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.